Harganya 1.000, Pak Ketua, ini 1.000. Kita kalau jual coconut milk, ada contohnya nggak tadi? Ini 10.000%. Hari ini kita bangun pabrik, insya Allah tahun depan diresmikan 2 lagi. Ini kita ekspor coconut milk, VCO, ini coconut milk, ini air kelapa. Air kelapanya Indonesia kita jual. Aku tunjukkan air kelapa Indonesia. Ini 16 miliar butir kelapanya, airnya saja kita jual 2.436 triliun. Cuma sebagian malasnya tidak ketulungan. Padahal ini dikemas. Dan kita sudah ekspor kemarin, minggu lalu. Kami kunjungan, lusa ini kami mau berangkat lagi. Ini diekspor langsung ke China. Harganya tahu kelapa di sana 30.000 per biji. Indonesia dibuang 30.000 per biji. Nah, kalau kita ini hilirisasi, kita ekspor 24 triliun. Ini ekspor kita, dan ini kita sudah ekspor. Ini mana? Ini 24 triliun. Kalau kita hilirisasi kali 100, itu kan 2.400 triliun. Jadi isi kelapa dengan air kelapa itu 4.800 triliun. 5.000 triliun. Itu sama dengan 1,5 APBN, 1,5 tahun APBN. Dan bahannya sudah ada. Kita pengekspor kelapa. Kira-kira negara yang sudah buat pabrik kelapa di Eropa, di China, itu terhenti seketika. Benar? Iya, betul, Pak. Tapi Anda yang melanjutkan. Coba lihat kelapanya. Ini coconut milk, air kelapanya kemarin. Kemasannya bagus. Ini. Kelapa dulu ke Maluku Utara, kami 4 kali diundang baru bisa tembus. Itu kemarin kelapanya harganya 6.000, sekarang 3.500. Aku minta naikkan 5.000 minimal sampai 10.000. Ini kelapanya. Kalau ini kita hilirisasi semua, kelapa saja 5.000 triliun. Persoalannya, Presiden pernah tanya kami, Pak Mentan katanya MIFE dengan sejuta lahan gambut di Merauke tidak tumbuh. Beliau langsung datang. Ini waktu datang. Salah satu contoh. Langsung kami ditanya, Pak Mentan, katanya padi tidak bisa tumbuh. Iya Pak, karena tidak ditanam. Diseminarkan, kayak begini-beginilah. Jadi nggak tumbuh. Terus maksudnya, ditanam baru tumbuh Pak. Ini sudah tumbuh 40.000. Ketawa beliau. Ini gimana? Harus bertindak. Iya, betul. Dan hati-hati, anak muda, kalau duduk di warung kopi, usahakan jangan duduk sesama 5 watt. Jangan beritahu yang lain ya. Tahu 5 watt? Tidak ada pindah panas, head transfer. 5 watt itu yang kayak mata lipat tuh. Kayak lilin. Tahu, ngerti maksudnya? Kalau you duduk sama-sama orang susah, 10 orang, 1 orang punya masalah 10 masalah kau bawa pulang. Dan yang paling parah adalah yang bayar tidak jelas. Itu jantung sudah berdebar. Yang bayar nanti ini siapa ini? Ini kita sama-sama orang susah. Jadi cari power plan. Caranya adalah kalau lihat ketua praksi, beliau sudah duduk, duduk di sampingnya. Itu sudah pasti itu yang bayar tuh. Nikmati itu. Betul Pak. Itu cerdas jadi pemuda. Ini pemuda sama-sama cari orang susah. Ayo menderita. Kenapa? Pasti keluhan semua. Waduh, aku belum bayar SPP. Aduh, ibuku belum kirim uang. Aduh, ayamku mati. Sudah selesai. Oke, lanjut. Kita hilirisasi ini. Target kita, kalau ini jadi, itu membuka lapangan kerja. Tahu? 1,6 juta orang. Ini investasi 371 triliun. Dan kalian yang mau ikut silakan ikut. Yang ada lahan lapor, kita tanami, Anda pelihara. Itu lapangan kerja 8 juta orang. Lihat berita kemarin, sektor pertanian menciptakan lapangan kerja tertinggi. Karena pertanian itu padat karya dan padat hasil. Nah, ini nanti kita kejar. Sekarang ini Bapak Presiden sudah memberikan anggaran 10 triliun. Itu ABT, Bu Enda, ABT. Kita akan serahkan nanti. Ini sekarang kita sudah minta pemuda-pemuda Indonesia, Pak Ketua, kalau ada pemuda tani
Kalau bisa didaftar lahannya, kita tanami gratis, pengolahannya gratis, semua gratis. Ini pemuda yang 1,6 juta orang kita cari. Jadi kami sudah ajak pemuda Ansor, pemuda HIPMI, kami semua pemuda kami ajak. Yang terakhir adalah pemuda ini, pemuda tani ya. Pemuda tani. Silakan mendaftar, yang punya lahan, negara yang tanami. Tapi Anda jaga. Ya minimal 4 hektar. Kalau 4 hektar itu sudah di atas gaji menteri lah pendapatannya. Gaji menteri 19. Janganlah berpikir terlalu jauh mau jadi menteri. Lebih baik bypass saja. Saya cuma tersesat jadi menteri. Aku pengusaha aslinya. Nah, kemudian kemarin dikasih lagi ayam nih. 20 triliun. Coba aku buka. Nanti yang mau beternak ayam boleh. Mau perkebunan. Nih, ini nanti negara. Ini Pak Ketua. Negara yang jangan 2 orang yang kuasai. Aku siapkan 21 orang, 21 pabrik hulu hilir. Ekosistemnya, kemudian koperasi, ini bergeraklah ekonomi. Dan itu 1,4 juta orang. Jadi 3 juta Pak Ketua. Dengan ini kita gerakan hanya anggaran 30-40 triliun. Tapi 3 juta tenaga kerja dengan keluarganya 12 juta. Ini jadi pakan yang selalu sulit, pembibitan yang grandparent stock. Ini obat sulit, negara yang handle Pak Ketua. Sehingga jutaan peternak ini tidak ada naik turun. Karena dikendalikan oleh 2 orang, 3 orang. Jadi itu gagasan besar Bapak Presiden. Aku eksekusi. Uangnya ada. Tinggal cari pemuda tani yang mau bertani. Bukan pura-pura bertani. Seminar datang. Begitu kita cari di kebun, nggak muncul. Masalah itu. Iya, betul. Siap bertani? Ini mulai turun lagi suaranya. Siap bertani? Kalau ini kita lakukan, kita akan bisa mengendalikan dunia. Satu contoh terakhir aku kasih. CPO, doakan. CPO ini kita terbesar dunia. Ini kita ekspor 26 juta ton, kita produksi dalam negeri 20 juta ton. Mimpi saya, ini di processing baru kirim ke luar negeri. Apa tidak macet pabriknya semua di negara lain, Bu Endang? Macet. Itu ngemis nanti antri pemimpin negara temui Bapak Presiden. Lihat aja nanti. Kenapa? Bahan bakunya dari Indonesia. Kalau kita biofuel 5,1 juta, kita jadikan solar. Kalau kita tarik nanti ini, sekarang harga CPO naik dunia. Kenapa? Kita penentunya. Kalau ini kita tarik, kemudian kita buat minyak goreng, kemudian margarin, kita hilirisasi semua. 26 juta. Mahasiswa pemuda tani, naik nggak harga nanti? Naik kan? Naik setinggi-tingginya, ini naik nih, pernah naik. Baru sedikit kita tarik, naik 100% nih. Kalau kita tarik ini 30%, apa tidak menjerit dunia? Kemarin kami ketemu Menteri Pertanian dari beberapa dari Eropa, termasuk Kanada, kami ketemu. Nih,